setiap kami ya Tuhan. Bahkan kesehatan pagi hari ini yang boleh kami rasakan, ini semua dari Tuhan. Ini semua berkat penyertaan Tuhan. Dan marilah Tuhan kami mengucap syukur atas apa yang kami miliki saat ini Tuhan. Pagi hari ini kami mau nyatakan ucapan syukur kami lewat pujian-pujian kami ya Tuhan. Biarlah pujian kami ini senantiasa berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan berkatalah Engkau atas setiap pujian kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau fokuskan hati kami kepada-Mu ya Tuhan. Bila Engkau mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita nyatakan amin. Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini ucapan syukur sebab Engkau layak dipuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sama-sama kita nyanyikan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Mari angkat suara-Mu katakan. Yesus, Kau yang bertahta atas segala. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Sekali lagi kita nyatakan pujian dari awal. Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau
suaramu. Sembah Dia, sembah Dia. Sebab Dia layak terima puji, sebab Dia layak diagungkan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu. memuliakan, meninggikan nama-Mu di tempat ini lebih lagi ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas setiap kami yang siap bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin.
tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Satukan hati pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita mau bawa pujian bagi Tuhan sebab Dia layak dimuliakan. Amin.
ditinggikan di atas segalanya mulia. Lihat besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya gloria. Boleh sambil bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Kita nyatakan lebih lagi kepada Tuhan, kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara, sorakan kebenaran. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, katakan kami datang. Kami bawa pujian kami kepada-Mu ya Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Siap-siap lambaikan tangan, angkat suaramu. Lihat besar Tuhan, ditinggikan di atas Lihat besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya gloria. Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Allah yang sanggup memulihkan setiap kita, amin. Sama-sama kita nyatakan, we give you glory. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, gloria. We give you glory, we give you honor, we give you glory, we give you honor, we give you praise, gloria. We give you glory, we give you honor, we give you glory, we give you honor, we give you praise. Sama-sama katakan besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya gloria. Yes, boleh bagi samanya. Besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya gloria. Gloria, gloria. Haleluya. Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sampai kita akan memberikan persembahan terbaik buat Tuhan. Mari siapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kita baik Bapak Ibu, kita mau nyatakan pujian di hadapan Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk datang mobil lagi di hadapan Tuhan. Ini ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu bagi setiap kami, dan Engkau layak terima pujian kami atas setiap kebaikan-Mu, atas setiap kasih Tuhan yang ada dalam hidup kami. Mari angkat suara bersama-sama kita nyatakan. Ku tak dapat lupakan kebaikan
melihat Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terakhir kan ada padamu, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari angkat suaramu sama-sama katakan. Jadikan kami
Naikkan penyembahanmu yang terbaik. Dia senang disembah di dalam roh dan kebenaran. Naikkan penyembahanmu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, hati kami selalu rindu Tuhan. Hati kami selalu haus ingin mencari Engkau, ingin menemukan Engkau dalam hidup kami Bapak. Bapak, biar terjadi komitmen yang baru hari ini Tuhan. Kami akan mencari Tuhan lebih daripada apapun. Kami akan mendedikasikan hidup kami lebih daripada apapun Tuhan. Terima kasih Bapak. Nyatakan isi hati-Mu pagi hari ini bagi setiap kami Bapak. Biar firman-Mu Tuhan menerangi hidup kami, menuntun jalan kami, sehingga sampai kepada destiny kami ya Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pagi hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Berfirman bagi setiap kami. Amin. Dengan pengurapan yang baru ada atas setiap kami. Amin. Turun atas setiap kami. Sehingga kami mengerti apa yang dimaksud keinginan hati Tuhan dalam setiap pribadi lepas pribadi kami. Kami mau terima kebenaran firman-Mu pagi hari ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diurapi dan diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan Bapak Ibu sendiri duduk. Shalom Bapak Ibu. Halo. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Di dalam Tuhan selalu luar biasa. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, ada satu slogan ya. Ada satu slogan, nggak tahu saya salah nggak ya. Slogannya berbicara gini, Honda selalu di Yamaha. Honda selalu di hati. Honda selalu di hati. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apakah kalau saudara tidak memiliki motor Honda atau mobil Honda,
apakah itu berarti Honda ada di hati saudara? Tentunya ketika Honda ada di hati saya, dan saya sudah tahu performanya Honda, kemampuannya Honda, keindahannya Honda, dengan segala daya dan upaya, saya akan usahakan bagaimana Honda itu menjadi milik saya. Karena dia sudah memikat hati saya. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Apakah yang jadi pertanyaan bagi kita, apakah Yesus sudah memikat hati kita? Nah, Bapak Ibu, kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan dikatakan ya dan amin. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dibaptis, menerima Roh Kudus, bahkan bukan saja Roh Kudus, Yesus Bapa tinggal di dalam hidup kita. Bukankah demikian apa kata firman Tuhan? Tetapi pada kenyataannya, jangankan Bapa, Yesus atau Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Ketika di kolam Bethesda, bukan Bapa, bukan Yesus, bukan Roh Kudus, tetapi malaikat turun menggoncangkan air yang sakit menjadi sembuh. Nah, sekarang menjadi pertanyaan besar bagi kita, apakah Honda selalu di hati? Honda itu sudah menjadi milik kita. Apakah Yesus itu sudah di hati? Apakah Yesus itu sudah menjadi milik hidup kita? Dan apakah sudah dia bertahta dalam kehidupan kita? Apakah dia sudah memerintah dalam setiap aspek kehidupan kita? Jadi kebanyakan dari hidup kita omong besar, mengatakan Yesus Tuhan kita, Yesus Raja kita, dia bertahta di hidup kita. Tetapi kita masih menjadi kalah dalam kehidupan kita. Kalah mengatasi kelemahan tubuh, kalah mengatasi situasi kondisi yang mungkin tidak bersahabat hari-hari ini. Kita selalu kalah. Apakah Yesus sesungguhnya bertahta di dalam hati saudara dan saya? Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu, apa yang Yesus kerjakan? Dia katakan tetelestai. Apa yang dia lakukan selesai, tuntas dengan sempurna. Artinya, apa yang Yesus kerjakan menurut perintah Bapaknya, menurut keinginan hati Bapaknya, tuntas dia selesaikan. Karena Bapa bukan saja ada di hatinya, tetapi dia mengerjakan apa yang menjadi keinginan Bapa. Itulah Yesus. Dan Yesus menuntaskan tetelestai. Seringkali kita beranggapan, oh, berarti masalah saya, segala sesuatu tentang hidup saya sudah clear, sudah selesai. Sekarang saya tinggal enjoy, menikmati. Dia sudah menyelesaikan semua bagi saya. Nah, tetapi pada kenyataannya, kita yang masih sakit tetap sakit. Kita yang masih dalam pergumulan tetap dalam pergumulan. Kita yang masih dalam kelemahan tubuh, kita masih tetap tinggal dalam kelemahan tubuh. Apakah itu yang menjadi jawaban buat kehidupan kita? Yesus sudah selesai. Apa yang dia kerjakan menjadi figur, menjadi teladan, menjadi contoh bagi kita. Dia datang sebagai manusia, sebagai bayi, dia bertumbuh dan bertumbuh. Sampai akhirnya dia mencapai kepada kemuliaan. Dia mengalami transfigurasi. Dia mengalami perubahan bentuk fisik. Yang tadinya dia tubuh jasmania, dia menjadi tubuh rohani. Tubuh kemuliaan. Nah, inilah suatu percontohan bagi kita. Bagaimana Yesus hidup, demikianlah seharusnya kita hidup. Bukan berarti segala yang sudah Yesus berikan, tinggal percaya aja, saya pasti sembuh. Apakah sembuh? Tinggal percaya saja, saya pasti diberkati Tuhan. Apakah kita diberkati Tuhan? Kita hanya berpikir, saya diberkati Tuhan. Saudara, ketika kita datang ke satu tempat, saya lupa apa namanya ya. Motivasi, ke tempat motivasi. Ketika kita datang ke sana, aku bisa. Banyak yang stres, saudara. Banyak yang stres. Bukan LSM.
LMM ya, MLM, multi level marketing dan lain sebagainya. Mereka mengundang ratusan bahkan ribuan. Dan yel-yelnya di sana dikatakan, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Mereka berinvestasi, mereka memasukkan dana. Akhirnya tidak tercapai apa yang mereka harapkan. Stres, saudara. Ya. Nah, kehidupan kita bukan seperti orang yang sedang dimotivasi. Tetapi kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang merupakan suatu hubungan dengan Tuhan. Ya. Miliki Tuhan dalam hidupmu, maka percayalah perubahan demi perubahan, terobosan demi terobosan akan terjadi di hidup kita. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin, saudara. Amin. Miliki Yesus dan pastikan dia hidup di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dan itu membutuhkan proses dalam hidup kita. Memperjuangkan sesuatu membutuhkan proses, Bapak Ibu. Yesus mencapai kepada kemuliaannya, banyak proses yang dia lalui, banyak proses yang dia kerjakan, ya. Dan pada endingnya dia sudah menyelesaikan, dan di balik dia menyelesaikan itu, dia sudah membuka jalan bagi saudara dan saya. Sehingga bagi saudara dan saya yang mau mengikuti jejaknya Yesus, saudara dipastikan akan menerima keselamatan kekal dalam dia. Tetapi saudara yang hanya menonton Yesus, dan saudara berpikir, merasakan dampaknya, oh saya sudah selesai semua, saya sudah selesai semua, semua sudah dibayar oleh Yesus, semua sudah diselesaikan oleh Yesus. Ya, dia memberikan kepada kita jalan, dia memberikan kita kebenarannya, dia memberikan kepada kita kehidupannya. Nah, itulah ketika Yesus ada di hidup kita, Yesus penuh di hidup kita, maka yang keluar dari kehidupan kita adalah kebenaran Kristus, saudara. Dan itulah yang membuat kehidupan kita mengalir keluar, berdampak kepada orang banyak. Nah, saudara, saya berbicara begini bukan saya sedang berkhotbah kepada saudara, tetapi saya juga sedang berkhotbah, sedang menyatakan firman ini buat diri saya. Artinya firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Buat saya yang menyampaikan, juga buat saudara yang mendengarkan. Yang mengerti katakan amin. Jadi tidak ada di antara kita yang merasa tertuduh pagi hari ini. Tetapi mari sama-sama kita introspeksi diri. Kalau malaikat turun aja di atas kolam Bethesda, yang sakit apapun penyakitnya, bahkan mungkin yang mati, kalau dia masih bisa bergerak, bukan mati sebenarnya. Ada yang lempar mungkin, dia akan bangkit. Itu baru malaikat. Tetapi kalau kita mengaku Yesus yang hidup itu, yang dahsyat itu ada dalam hidup kita, tetapi kita masih kalah dengan pergumulan, kalah dengan sakit penyakit, menjadi pertanyaan besar, apakah Yesus bertahta dalam hidup kita? Bapak Ibu, mari hari ini firman Tuhan berbicara tentang kekekalan, yaitu tidak dapat binasa, atau dalam bahasa Inggris immortality. Immortality. Di dalam Alkitab ada dua contoh, saudara. Henok diangkat dalam keadaan hidup. Henok diangkat dalam keadaan hidup. Elia dibawa oleh kereta berapi dalam keadaan hidup. Mereka tidak mengalami kematian fisik atau tubuh. Kita akan baca apa kata firman tentang kita yang hidup di zaman sekarang ini, saudara. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 53. Saudara perhatikan, bagi kita yang Yesus bertahta dalam kehidupan kita, artinya tubuh kekekalan ini menjadi bagian, menjadi jaminan bagi kehidupan saudara dan saya di akhir zaman ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 53 firman Ya. Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia,
kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Amin. Kata kuncinya, karena yang binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati, saudara. Nah, artinya saudara, kehidupan kita sekarang ini kita masih dalam tubuh. Tetapi firman Tuhan berjanji bahwa pada kedatangan Yesus kelak yang di awan-awan permai, saudara dan saya tidak akan mengalami kematian. Yang setuju dengan firman Tuhan katakan amin. Amin. Tetapi saudara dan saya akan diubah. Diubah seperti apa? Transfigurasi seperti Yesus di atas bukit, di atas gunung. Dia mengalami transfigurasi, mengalami suatu tubuh kemuliaan, sehingga dalam tubuh transfigurasinya itu, dia bisa berbicara dengan Musa dan Elia. Nah, kemudian dalam tubuh kebangkitannya, Yesus mengalami tubuh kebangkitan, yaitu dia mengenakan tubuh kemuliaan. Artinya tubuh yang fana itu digantikan dengan tubuh kemuliaan. Yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati. Nah, inilah saudara, kehidupan saudara dan saya di dalam Kristus. Ada suatu pengharapan bahwa kita yang hidup di zaman sekarang ini, saudara jangan berpikir untuk buru-buru mati. Katakan, jangan berpikir mati. Kanan kiri katakan, jangan berpikir mati. Jangan berpikir tentang kematian. Karena Tuhan sudah menjanjikan bagi setiap kita yang hidup di akhir zaman ini, ada orang yang hidup di dalam zaman sekarang ini yang mereka tidak akan mati. Nah, lalu saudara, dari mana patokan orang-orang itu tidak mati? Nah, saudara, dari pohon ara bertunas itu tahun 1948 Israel merdeka. Nah, dari generasi inilah, satu generasi ini diperkirakan generasi menurut Alkitab, menurut firman Tuhan 70 tahun. 70 tahun, kalau kuat bisa 80 tahun. Dan berlalunya dengan buru-buru. Nah, dari tahun 48 ini, ada kemungkinan besar kita akan mengalami rapture pada generasi, yaitu generasi sekarang ini, saudara. Tetapi kita percaya kepada firman Tuhan bahwa kita tidak tahu masa dan saatnya. Tetapi warning, tetapi peringatan demi peringatan, Tuhan akan ingatkan bagi kita. Tuhan akan ingatkan bagi setiap kita bahwa kedatangan Tuhan di awan-awan permai untuk menjemput orang-orang yang percaya, itu sudah tidak lama lagi. Karena saudara, kalau Yesus datang terlambat, anggap terlambat saudara, anggap terlambat, dan orang-orang percaya masuk ke dalam aniaya besar, maka sulit untuk orang-orang percaya itu memperoleh keselamatan, saudara. Karena dia harus bayar dengan nyawanya, dia harus bayar dengan imannya. Dia berkata, saya tidak mau mengikuti antikris, saya mau mengikuti Yesus. Dan dia harus bayar dengan nyawanya, saudara. Nah, sebab itu sebelum aniaya besar ini terjadi, yaitu aniaya bahkan yang belum pernah terjadi di muka bumi ini, Yesus menyiapkan satu kendaraan bagi kita, yaitu rapture. Tubuh kita diubahkan dalam sekejap, dan kita akan menyongsong Yesus di awan-awan permai. Dan kita sesuai dengan apa yang firman Tuhan dibacakan tadi, saudara dan saya tidak akan mengalami kematian secara tubuh, tapi kita langsung mengalami pengubahan, ya. Nah, saudara, tahukah saudara bahwa sekali lagi hidup kita, ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia adalah Bapa yang kekal, Raja damai.
Dan dia adalah Bapa yang kekal, dia artinya Bapa yang memberikan kekekalan bagi saudara dan saya. Semua kita yang hidup memiliki ruah atau nafas. Nafas. Semua makhluk hidup di dunia ini memiliki nafas. Tetapi yang memiliki roh manusia, yaitu saudara dan saya, diberikan lewat dihembuskannya napas Tuhan bagi saudara dan saya. Nah, apa yang membedakan makhluk lain atau binatang dan lain sebagainya dengan kita manusia? Mereka tidak memiliki roh, tetapi kita memiliki roh, napas Tuhan. Mereka memiliki jiwa. Mereka memiliki binatang memiliki pikiran, kemauan, kehendak. Ya saudara, akal budi. Coba tikus saudara, ada di rumah. Kalau dia nggak punya pikiran, kalau dia nggak punya apa ya saudara, naluri, insting. Ya saudara, waktu saudara kejar dia nggak bakal lari. Tapi kalau karena dia punya pikiran, dia punya perasaan, mungkin saudara, ketika dia tahu bahwa dia akan mati kalau dia dibunuh, kalau dia dipukul, maka dia ngambil keputusan untuk lari, saudara. Nah, tetapi yang membedakan bahwa binatang mati habis perkara, saudara. Tetapi saudara dan saya yang memiliki roh, yaitu napas dari Tuhan, mati, ada hitungannya, saudara. Ada perhitungannya. Ya. Nah, lalu apa yang membedakan binatang dengan manusia? Kenapa manusia begitu berharga? Kenapa Yesus harus turun ke dalam dunia menyelamatkan manusia? Yang padahal Yakub sendiri berkata manusia itu seperti cacing tanah. Ya. Yakub berpandangan salah tentang dirinya. Yakub berpandangan salah tentang manusia. Manusia berharga di hadapan Tuhan, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal supaya manusia yang berdosa itu bisa diselamatkan. Artinya saudara dan saya diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara dan saya berharga di hadapan Tuhan. Sampai anaknya sendiri diberikan buat kita untuk menjadi juru selamat bagi kehidupan kita. Nah saudara, perbedaan binatang dengan manusia, kecenderungan manusia karena ada roh di dalam dirinya, kecenderungannya dia selalu akan mencari Tuhan. Dia selalu akan mengingat Tuhan. Dia selalu akan berpikir tentang Tuhan. Karena ada roh Allah segambar, secitra dengan Tuhan. Ada roh Allah dalam diri manusia, yaitu roh manusia. Ya. Ada roh manusia. Sedangkan di dalam diri binatang, apakah saudara melihat ada gogok berdoa, saudara? Mau makan mereka berdoa dulu. Ada saudara? Nggak ada, saudara. Mereka tidak akan mengingat yang namanya Tuhan. Ya. Karena mereka tidak memiliki roh. Tetapi saudara dan saya berharga. Sampai dibela-belain tuh dari sorga Yesus turun menjadi rupa manusia, menderita. Bukan drama, saudara. Bukan drama. Udah deh, kita drama aja, kata Bapak nih. Yesus udah pura-pura aja jadi manusia. Enggak seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi jelas firman Tuhan katakan, tidak ada drama di dalamnya. Yesus benar-benar turun sebagai manusia biasa. Sama seperti saudara dan saya. Tetapi bedanya, dia tidak berbuat dosa. Dan dosa tidak ada dalam mulutnya. Dosa tidak ada dalam perbuatannya, tindakannya. Yesus sebagai Yesus yang sempurna, dalam menanggung bantahan, cacian, makian, dia tetap tidak berbuat dosa. Dia tetap mengampuni, dia tetap mengasihi. Itulah Yesus kita, saudara, yang membela kita sampai begitu rupa. Ya. Nah saudara, maut telah ditelan oleh kemenangan Yesus, yaitu puncaknya di atas kayu salib. Sesungguhnya bagi saudara dan saya, seharusnya kita tidak lagi hidup di dalam maut, saudara. Maut itu berbicara tentang kegelapan. Maut itu berbicara tentang penderitaan, saudara.
Maut itu berbicara tentang aniaya yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sedangkan maut itu sudah ditelan oleh Yesus. Dia yang menderita untuk saudara dan saya tidak menderita. Dia yang teraniaya untuk membuat saudara dan saya tidak mengalami aniaya, saudara. Ya. Cukup dia yang mengalami. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita hidup di dalam dia? Apakah dia hidup di dalam hidup kita? Ingat saudara, Yesus adalah Mesias. Ketika dia hadir dalam kehidupan saudara, dia adalah seorang pembebas bagi hidup saudara. Apa yang membuat saudara terikat hari-hari ini? Dia yang akan membebaskan saudara. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Dia yang akan menolong saudara. Apakah saudara buntu dalam jalan hidup saudara? Dia yang akan membuka jalan. Tetapi kembali lagi pertanyaannya, seperti Honda yang harus kita miliki, apakah Yesus yang kita miliki itu ada dalam hidup kita? Ada dalam hati kita bertata, memerintah dalam hidup kita, saudara. Ya, bicara kerajaan Allah itu di bumi, saudara. Yaitu di mana Yesus memerintah, yaitu di hidup kita. Saudara, mari kita baca dalam 1 Korintus 15 yang tadi, saudara. Kita lanjut kepada ayat 54 sampai 57. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang tidak dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Saudara tahu arti maut di sini, saudara? Maut dalam bahasa aslinya itu mafet, saudara. Maut dalam bahasa aslinya apa, saudara? Mafet. Secara harfiah, kata ini berarti kematian atau ke-12. Nah, saudara, ada korelasi ya, saudara ya. Biasa dulu orang-orang tua dulu kalau ngomong, wah, cilaka 12. Ada nggak yang ngomong cilaka 10, cilaka 1, 2 gitu? Ada nggak, saudara? Nggak ada. Celaka 12. Nah, celaka 12 ini artinya itu mafet, saudara. Secara harfiah kata ini berarti kematian dalam bahasa Ibrani. Nah, dalam konteks keagamaan sastra Ibrani, istilah ini digunakan untuk merujuk kepada kematian secara umum, baik secara harfiah maupun konseptual. Dalam Alkitab Ibrani, tanah, kata mafet digunakan secara luas untuk merujuk kepada kematian dalam segala bentuknya. Nah, saudara, ketika maut ini, ya saudara, kita punya iman, oh, maut tidak ada lagi dalam hidupku, maut tidak berkuasa lagi dalam hidupku. Tetapi saudara, ternyata mafet ini mengandung arti, yaitu kematian secara umum, yaitu mati fisik, saudara. Juga merujuk kepada kematian dalam segala bentuk kematian. Nah, sebab itu dikatakan, apakah usaha kita mengalami kematian? Apakah pengiringan kita mengalami stuck, berhenti di tengah jalan, mengalami kemunduran? Itu sama dengan mafet, mengalami kematian, saudara. Apakah hubungan suami istri kita berkendala, bermasalah? Itu pun mengalami mafet, kematian, saudara. Nah, artinya ketika mafet ini, maut ini masih ada dalam kehidupan kita, berarti ada sesuatu yang salah yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Nanti ada solusi yang firman Tuhan mau jelaskan bagi kita, saudara. Ada solusi yang Tuhan berikan bagi kita. Kenapa maut ini dalam tanda kutip dalam kehidupan kita sehari-hari, bentuknya dalam kematian dalam segala bentuk kehidupan kita bisa terjadi, ya, bisa terjadi. Artinya, kok maut katanya sudah ditelan oleh Yesus dalam kemenangannya. Dan kita merasa, dirasa-rasa, menurut perasaan kita, saya kayaknya udah di dalam Yesus deh.
Kok saya masih harus mengalami ini dan itu, ini dan itu? Kok kematian demi kematian, kok kayaknya masih menghinggapi kehidupan saya di berbagai lini, di berbagai area, di berbagai bidang. Ya. Saudara, kita percaya bahwa yang membebaskan kita dari maut adalah Yesus. Yang setuju katakan amin. Ayat-ayat terakhir saudara, Roma 5 ayat 15 sampai 21. Roma 5 ayat 15 sampai 21. Saudara, betapa luar biasanya kasih karunia Tuhan, ya saudara, yang tidak berimbangan dengan kuasa dosa atau kuasa maut. Ya. Roma 5 Ayat 15 sampai ayat 21. 15 sampai 21. Saudara simak baik-baik. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin, amin, amin. Artinya saudara, kasih karunia yang dianugerahkan buat saudara dan saya itu seharusnya membebaskan saudara dan saya dari maut, dari kutuk, dari kegelapan, dari penderitaan dan sebagainya saudara. Nah, tetapi bagaimana hal itu masih bisa terjadi dalam kehidupan kita saudara? Sedangkan keinginan Rasul Paulus pun bagi kita saudara, keinginan Rasul Paulus bagi saudara dan saya akan bacakan saudara kerinduan hati Tuhan melalui Paulus di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4. 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4 saya akan bacakan. 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan apa saudara? Yang kencang saudara? Baik-baik dan sehat-sehat saja dalam sesuatu atau dalam segala sesuatu saudara? Dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jiwamu, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu baik-baik saja. Saya ulangi sekali lagi. Saudaraku yang kekasih, 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Ini doa Paulus sudah pasti didengar saudara sama Tuhan. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Ya. Saudara jangan hilangkan kata semoga. Karena semoga ini bisa tercapai atau bisa tidak, tergantung saudara. Ya. Di sini dikatakan semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Itu yang Paulus alami. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Di tengah tekanan apapun yang dialami Paulus, dia menyatakan bahwa dia baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwanya juga baik. Dia juga mengharapkan
saudara sehat dalam segala sesuatu, dan jiwamu baik dalam segala sesuatu. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Garis bawahi saudara, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Tentang kesaksian, yaitu tentang hidupmu dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah saudara, kasih karunia tersedia bagi saudara dan saya. Keselamatan sudah dijamin dalam kehidupan saudara dan saya oleh Tuhan Yesus. Maut sudah dilalukan dari hidup saudara dan saya. Tetapi kenapa kehidupan kita masih diobok-obok sama setan, saudara? Masih diobok-obok sama roh-roh jahat. Saudara jangan percaya bahwa penyakit datang dari Tuhan. Saudara jangan percaya penyakit itu ujian dari Tuhan. Saudara, kerinduan hati Tuhan, saudara dan saya baik-baik dan sehat-sehat. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Nah, sebab itu Paulus mengajarkan bagi kita, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku, bahwa saudara dan saya hidup dalam kebenaran. Yang mengerti katakan amin. Kasih karunia tetap tersedia, keselamatan tetap tersedia sampai akhir. Bahkan Yesus adalah Alfa dan Omega, Dia yang menyediakan keselamatan di awal, di pertengahan, bahkan sampai akhir. Tetapi yang menggagalkan segala sesuatunya itu, yaitu ketika anak-anaknya Tuhan Yesus tidak hidup dalam kebenaran. Saudara, bukankah tadi di ayat yang di atas ada kontradiktif antara kasih karunia dengan hukum Taurat? Hukum Taurat ditambahkan supaya semakin banyaknya kesalahan, makin banyaknya dosa. Di situ kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Artinya saudara, dengan usaha saudara dan saya yang tidak pernah akan mengalami kesempurnaan, artinya usaha saudara di luar daripada Tuhan mencari keselamatan itu nol, sia-sia saudara. Saudara beramal, saudara berbuat segala sesuatu, alih-alih saudara kerjakan bagi Tuhan, tapi saudara kerjakan semua itu di luar daripada Yesus, semuanya itu sia-sia dan menjadi dosa adanya saudara. Nah, tetapi ketika kita hidup di dalam Yesus saudara, hukum Taurat itu adalah hukum yang mulia saudara. Hukum yang kudus. Ya. Ketika kita di dalam Yesus, kenapa kita masih harus berbuat kebenaran saudara? Kenapa kita harus melakukan kebenaran? Nah, karena itulah yang Yesus kerjakan, kebenaran semasa Dia hidup. Nah, sebab itu tidak aneh, karena kebenaran ada pada Yesus, otoritas ada pada Yesus, kuasa ada pada Yesus, kuasa penyembuhan, kuasa membangkitkan, otoritas ilahi ada pada Yesus. Kenapa? Karena Dia menjalani kehidupannya di atas dasar kebenaran, saudara. Nah, apa itu kebenaran? Kita mungkin bertanya, apa itu kebenaran? Setelah kita menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, apa itu arti daripada kebenaran? Nah, saudara, arti daripada kebenaran demikian, saudara, yaitu pengetahuan tentang kebenaran. Dalam kaitan dengan ayat tersebut, pengenalan kebenaran itu mengenai kebenaran moral atau ajaran yang kita terima dari firman Tuhan. Yang kita terima, contoh, ajaran firman Tuhan, kasih pipi kanan jika pipi kirimu ditampar, artinya mengampuni. Kemudian ajaran etika moral, jelas di dalam firman, 10 firman Tuhan dikatakan, jangan membunuh, artinya jangan membenci, jangan berzina, artinya jangan mengingini kepunyaan orang lain, istri orang lain, suami orang lain. Ya saudara. Nah, etika moral, kebenaran moral dalam kehidupan saudara dan saya, ketika ini kita kerjakan dalam Yesus, inilah saudara, senjata kita mengalahkan musuh. Senjata kita mengalahkan iblis. Tetapi kalau kebenaran itu tidak ada dalam kehidupan kita,
kita tetap membenci seseorang dalam kehidupan kita, saudara, kita tetap menyakiti hati orang, kita melakukan yang jahat terhadap orang, apakah kita berani untuk berdoa buat orang sakit supaya orang sakit itu sembuh? Kita akan malu kepada diri kita. Apakah kita akan berani mengusir setan dalam diri orang itu jika kita keluar dari kebenaran firman? Lebih baik mundur, saudara. Saya enggak dulu. Masih ada konflik dalam hidup saya. Masih ada konflik moral dalam hidup saya. Saya tahu nama Yesus berkuasa. Tapi saudara ingat, aku mengusir engkau demi nama Yesus. Siapa kamu? Yesus aku kenal. Paulus aku kenal. Siapa kamu? Nah, ini orang yang kenal Yesus, saudara. Dikatakan begitu sampai akhirnya orang itu digagahi oleh iblis. Artinya dibikin rusak oleh iblis. Dirasuk, dibikin rusak oleh iblis. Nah, saudara, artinya saudara jangan kepedean gitu, maksud saya jangan kepedean. Jangan kepedean kita melakukan segala sesuatu demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus. Tetapi Yesus sendiri tidak bertahta dalam kehidupan kita. Karena dia bertahta ketika hidup kita hidup dalam kebenaran, saudara. Nah, ketika kita hidup dalam kebenaran, maka perkataan kita perkataan yang penuh kuasa. Perbuatan kita perbuatan yang penuh kuasa. Maka otoritas ilahi ada dalam kehidupan saudara. Nah, sebelum saudara ngetes sama orang lain, ngetes dulu sama diri sendiri. Otoritas itu nyatakan buat hidup saudara. Otoritas ilahi itu nyatakan buat kehidupan kita pribadi masing-masing. Nah, setelah itu baru kita berani melangkah keluar untuk menyatakan bahwa otoritas Tuhan itu ada dalam hidup saya, bertahta dalam kehidupan saya. Yesus itu benar-benar ada dalam kehidupan saya. Ketika apa, saudara? Ketika kita hidup, saudara hidup, saya hidup dalam kebenaran Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara masih ada waktu, mungkin ada yang mau bertanya. Kita sama-sama saudara, nggak usah ragu. Ada nggak terlintas suatu pertanyaan ketika firman Tuhan ini disampaikan? Ada, saudara? Kalau tidak ada, saya undang tim worship untuk maju ke depan. Saudara, teladan Yesus memberikan kita jalan, ya saudara. Ingat saudara, musuh saya bukan suami saudara, bukan istri saudara, bukan orang yang ada di dalam satu gereja dengan saudara, bukan kanan kiri saudara. Tetapi musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Nah, roh-roh jahat di udara ini, saudara, ada di dimensi kedua, saudara, yaitu dimensi angkasa, saudara. Nah, roh-roh jahat ini yang mempengaruhi setiap orang yang lemah di dalam Tuhan. Setiap orang yang tidak memiliki kebenaran di dalam Tuhan. Sebab itu roh-roh jahat akan merasuk ke dalam diri orang itu, dalam pikirannya, dalam perasaannya, dalam tubuhnya, dalam aliran darahnya, dalam segala aspek yang bisa dirasuk, dia rasuk. Nah, sebab itu kalau suami atau istri kita atau orang di sekitar kita marah tidak terkendali, itu bukan pribadinya, saudara. Tetapi ada pribadi lain, yaitu roh-roh jahat di udara yang merasuk kepada orang itu. Disitulah kita perlu mengenakan kelengkapan senjata Allah, yaitu kebenaran, saudara. Ketika kita hidup dalam kebenaran, maka otoritas ilahi ada dalam hidup saudara dan saya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau teladani Yesus yang adalah kebenaran kita, saudara. Dia telah menyelamatkan kita. Jangan sia-siakan. Mari, masih banyak orang-orang di sekitar kita yang memerlukan kasih Tuhan. Masih banyak orang-orang di sekitar kita yang rindu untuk mereka dibebaskan, dilepaskan. Siapa yang akan melepaskan mereka? Siapa yang akan membebaskan mereka? Saudara dan saya, orang-orang yang melakukan kebenaran di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yesus, kau kebenaran. Yesus, kau kebenaran.
saya tampil sebagai pemenang-pemenang di dalam Kristus. Dan kemenangan bagi saudara dan saya sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Tetapi saudara bukan robot, saya bukan robot. Yang Yesus katakan A, kita langsung kerjakan A. Yesus katakan B, kita kerjakan langsung B. Tetapi dia memberikan kehendak bebas dalam hidup saudara dan saya. Artinya dia mau bekerja sama dengan hidup saudara, dengan hidup saya. Yesus tidak pernah memaksakan untuk saudara melakukan apapun bagi dia. Tetapi Yesus memberikan kebebasan, hak kebebasan penuh dalam kehidupan saudara. Sebab itu saudara, kehendak bebas yang ada dalam hidup kita harus menghargai demikian rupa. Dan kita kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, dedikasi hidup kita hanya bagi nama Yesus, hanya bagi Tuhan. Biar kehendak bebas kita berikan kepada Tuhan. Hanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk mengikuti kebenarannya, hanya untuk hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Saudara, dia rindu saudara dan saya memiliki otoritas. Bahkan Yesus katakan, engkau akan melakukan jauh lebih besar daripada yang aku kerjakan. Artinya ada potensi besar dalam hidup saudara dan saya untuk melakukan kuasa, mujizat, pernyataan Tuhan, nubuatan yang daripada Tuhan, yang dia mau lakukan melalui hidup saudara dan saya. Apakah kehendak kita, kehendak bebas kita mau serahkan kepada Tuhan? Apakah ada beban-beban pikiran kita yang menghalangi hidup kita untuk kita dekat dengan Tuhan? Peperangan saudara dan saya bukanlah darah dan daging, tetapi peperangan saudara dan saya adalah roh-roh jahat di udara. Sepakat dengan saya, kita berdoa, kita minta, kita lepaskan, kita bebaskan segala tawanan-tawanan dalam hidup kita yang mengikat kehidupan kita. Kita akan satu pujian ini kembali. Setelah itu kita berdoa bersama-sama. Bahasa roh bukan saja untuk pujian penyembahan, tetapi bahasa roh untuk kita maju berperang menggunakan senjata Allah dalam lidah bibir kita. Ada kuasa yang keluar dari hidup kita dan mengalahkan segala roh-roh jahat di udara yang mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita, hidup kita. Kita minta dilepaskan dengan kuasa otoritas Yesus. Tidak ada yang mustahil. Jaminan kemenangan ada pada saudara dan saya. Kalau ku hidup bagimu. Terima kasih Bapa. Aku hidup bagimu. Hatiku tetap terdepan. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Persiapkan saudara untuk berdoa. Selalu hidup,
Kami minta roh yang baik. Kami minta roh kebenaran menguasai setiap aspek hidup kami. Kami minta Tuhan, roh belas kasihan-Mu memenuhi hidup kami, memenuhi hati kami. Kami minta Tuhan di dalam nama Yesus, segala hal yang baik yang ada dalam kerajaan sorga, segala yang baik yang ada dalam tahta kasih karunia-Mu, turun atas setiap kami saat ini. Turun atas setiap kami damai sejahtera. Turun atas setiap kami sukacita. Turun atas kami setiap kepenuhan roh-Mu ya Bapa. Di sini ya hanakola kile kami sih. Tarimolah haki rai suara maseka. Tuhan mengasihi setiap kita. Dia tidak menginginkan di antara kita ada yang binasa. Ikutilah jalan kebenaran. Dia mengasihimu. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Engkau bernilai di hadapan Tuhan. Engkau bukan hanya sekedar rebutan, tapi kau mulia di hadapan Tuhan. Dia ingin berelasi dengan hidupmu. Dia ingin menjadikan engkau anak-anak yang dikasihinya. Izinkan dia bertahta dalam hidupmu. Izinkan dia memenuhi hidupmu. Indahlah indah. Indahlah indah. Indahlah indah. Yesus mengasihi. Yesus mencintaimu lebih daripada dirinya sendiri. Yesus menginginkanmu lebih daripada apapun. Serahkan hidupmu kepada Dia. Izinkan Dia bertahan. Izinkan Dia memerintah. Izinkan kekekalannya hidup di dalam hidupmu. Izinkan Dia sebagai Raja Damai tinggal di dalam hatimu. Sila, 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 sila. Sila, sila yang meninggal. Inaira, inaira, sila,
Amin. Sebelum kita mendengarkan pengumuman Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Pak Tanto. Pak Tanto, kami persilakan untuk mengucapkan Pak. Salam saudara-saudara sekalian. Salam. Ya, terima kasih Pak Dedi atas pelayanannya, Bu Meli. Sekalian Tuhan Yesus memberkati atas segala pelayanan Bapak. Saudara-saudara, ini masih suasana Natal ya saudara. Selamat Natal sekali lagi saudara ya. Kiranya dalam Natal ini Tuhan Yesus yang sudah lahir 2023 tahun yang lalu tetap ada di dalam hati kita. Amin. Ada di dalam hati kita, selalu lahir dan senantiasa menyertai kita dan memperbarui setiap kepribadian kita, karena Yesus ada di dalam kita. Jadi kebenaran Bapa itu tercermin dalam kehidupan kita ya, melalui kuasa Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, mengontrol kehidupan kita. Terima kasih saudara-saudara. Selamat berhari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan informasi atau pengumuman